Pemirsa, perseteruan antara Dirga Dadali dan Triswaka memasuki babak baru. Bersama kuasa hukumnya, Dirga resmi melayangkan surat laporan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Menurut Dirga, bukan hanya sekali Triswaka mengcover lagu yang dipopulerkan Dadali dan digunakan untuk kepentingan komersil. Pada sehari ini ya, ini tanggal 20 ya. Tanggal 20 tepat banget kita memang rencanakan dari jauh-jauh hari ya. Ini karena memang sudah masuk kepada pelanggaran ya. Karena kita juga sudah melaporkan saudara Triswaka ini ke ini ya, bagian dari Reskrim ya, apa Bang? Ya, Krimsus. Dari Krimsus, dari Polda Jogja, kita juga udah melakukan BAP dan sudah segalanya secara prosedur hukum sudah kita lakukan. Saya ditemani langsung sama pengacara saya, Bang Ram Manulang. Laporan Dirga atas Triswaka merupakan lanjutan dari somasi yang sempat dilayangkan sebelumnya. Namun menurut Dirga, Triswaka tak merespon somasinya. Justru sebaliknya, Triswaka melaporkan Dirga Dadali ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Walhasil, pemilik nama Okta Dirga Nalaprana ini geram dan menutup jalur damai sehingga memilih berjuang di jalur hukum. Somasi itu kan sebenarnya teguran ya. Itu kan di luar dari hukum ya Bang ya sebenarnya. Tidak ada masuk konteks hukum. Masuk konteks hukum ya. Cuman dia masih bisa musyawarah gitu kan ya. Niatan saya ini kan mau damai gitu kan ya. Cuman ada beberapa hal yang dia lakukan itu yang memang tidak wajar. Tidak wajar lah kepada kita gitu. Makanya saya segera melaporkan balik gitu kan ya. Jangan sampai dia itu mengkriminalisasi saya seperti itu. Jangan sampai dia mengkriminalisasi saya, padahal jelas-jelas semua masyarakat pun tahu bahwa Dadali ini masih aktif. Dadali ini yang ibaratnya udah lebih dulu daripada mereka. Terus Dadali juga mempunyai manajemen yang selalu mempromosikan, jadi tidak butuh akan rating yang dia lakukan dalam hal bantu-membantu. Dan mereka juga tahu kalau lagu Di Saat Aku Tersakiti adalah lagu bagian dari ciptaan saya juga selain daripada almarhum Yuda. Saya ya silahkan aja, tapi hati-hati. Menurut saya hati-hati menyampaikan sesuatu halnya, karena jangan sampai nanti apa yang disampaikan tidak terbukti. Karena kami selaku kuasa hukumnya pasti akan melakukan upaya hukum. Sebenarnya saya tuh bisa aja langsung melaporkan ketika somasi itu 1 minggu tidak ada jawaban yang indah. Saya bisa langsung lapor. Kenapa saya mengatakan mereka ini jangan sampai mengkriminalisasi? Yaitu karena mereka tanpa somasi ke saya, segera langsung mereka tuh lapor gitu kan ya, tentang pencemaran nama baik gitu. Tapi ya kita jadi lucu aja sih gitu. Udah mah laporannya nggak sinkron tempatnya gitu kan ya. Lucu gitu. Makanya ya udahlah, enggak apa-apa. Kita terima itu dan saya datang hadir waktu itu. Ya sekarang inilah yang akan kita lakukan gitu kan ya. Kalaupun memang mereka kekeh semua ya ayo gitu kan ya. Kita udah benar-benar sudah menutup pintu damai kita gitu kan ya. Kalau memang mereka tetap kayak gitu. Dirga sengaja mempolisikan Triswaka karena semakin berani membawakan lagu Saat Aku Tersakiti di kanal berbagi, serta di sejumlah tempat anak nongkrong. Bahkan pengunjung yang datang ke lokasi disebut-sebut dikenakan biaya tiket. Kalau misalkan yang lain ini cover-cover kalau di YouTube kan itu sudah ada mekanika rights. Jadi kita udah nggak pusing gitu karena ada agregator yang memang langsung collecting. Kan langsung di monetisasinya itu langsung berbagi gitu. Nah kalau ini dia ini memang bukan hanya di YouTube saja, tapi secara off air-nya ini. Nah secara off air-nya ini kan sudah ada perundang-undangannya. Dirga Dadali sebagai pemilik lagu mengungkapkan merasa sangat dirugikan baik secara material maupun imaterial. Itu sebabnya jalur hukum dipilih oleh Dirga untuk menyelesaikan polemik dengan Triswaka. Selain itu ia juga mengingatkan kepada para penyanyi agar lebih menghargai hak intelektual khususnya di dunia musik. Namun akan tetapi apabila mereka memang menyinkronkan atau menghubung-hubungkan dengan kasus tersebut,
memang ada sinkronisasinya, tapi kalau saya di sini, kenapa saya melakukan hal seperti ini? Ini sifatnya mengandung edukasi. Ini mengandung edukasi yang mana penting bagi generasi selanjutnya, para musisi, gitu kan ya, supaya apa yang sudah ada di ketetapan undang-undang ini terimplementasikan dengan baik. Jangan sampai ibaratnya lebih tidak menghargai musik. Dia kan bilang kalau lagu Di Saat Aku Tersakiti ini bukan ciptaan saya. Sementara kita ada surat dari LMK yang memang langsung menunjukkan itu bagian dari ciptaan saya juga. Sayang, kau telah melukai hatiku saat kulihat dengan mataku kau bercumbu mesra bersamanya. Boleh bareng? Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Widi, vokalis Fairytale. Widi disebut-sebut hengkang dari grup yang membesarkan namanya. Dan isu Widi keluar dari grup yang digawangi Kevin Aprilio itu tersebar melalui unggahan media sosial. Gue cabut juga dari Viera ya, gue udahan. Vierania, gue pamit juga ya. Begitu tulis Widi. Postingan itu tentu saja membuat heboh Vierania, nama penggemar berat grup band Fairytale. Beberapa netizen sempat menghubungkan dengan aksi Widi yang cukup berani pada saat tampil beberapa pekan lalu dengan melemparkan baju usai melepasnya di hadapan penonton. Tak ingin suasana menjadi semakin gaduh, Kevin Aprilio menanggapinya melalui media sosial. Dalam postingannya itu, Kevin menyebutkan jika akun Widi kemungkinan dihack, sebab Widi dan Kevin masih memiliki jadwal manggung di beberapa tempat.